Kamu pernah bilang iya, padahal dalam hati teriak enggak. Kayak temen minta tolong di jam istirahat satu-satunya yang kamu punya. Dan mulutmu otomatis bilang, oh santai, bisa kok. Padahal dalam hati, kamu udah capek. Kamu butuh waktu sendiri. Tapi entah kenapa, kata enggak itu terasa kayak dosa besar. Mungkin itu kamu. Mungkin juga seseorang yang kamu kenal. Tapi begini, ada sesuatu yang menarik terjadi di otakmu saat kamu akhirnya berhenti mengejar validasi dari semua orang. Dan psikologinya lebih dalam dari yang kamu kira. Yang pertama terjadi, kamu mulai mendengar suaramu sendiri. Selama bertahun-tahun, mungkin kamu hidup dengan playlist orang lain di kepala. Apa yang mereka harapkan, apa yang membuat mereka nyaman, apa yang bikin mereka tetap suka sama kamu. Tapi saat kamu berhenti, tiba-tiba ada keheningan. Dan di keheningan itu, kamu akhirnya dengar apa yang sebenarnya kamu mau. Psikolog menyebut ini sebagai proses individuation, momen di mana kamu mulai memisahkan identitasmu dari ekspektasi sosial. Kamu bukan lagi perpanjangan dari keinginan orang lain. Kamu jadi kamu. Awalnya aneh, bahkan menakutkan. Tapi disitulah pertumbuhan dimulai. Lalu ada pergeseran kedua, energimu kembali. Orang yang terus berusaha menyenangkan semua orang itu sebenarnya sedang menjalankan maraton tanpa garis finish. Capek, tapi nggak pernah sampai. Psikologi menyebutnya emotional labor, kerja emosional yang nggak kelihatan tapi menguras habis. Saat kamu berhenti, energi yang tadinya bocor kemana-mana itu akhirnya bisa kamu pakai untuk hal-hal yang benar-benar penting, untuk orang-orang yang memang layak, untuk dirimu sendiri. Tapi di sini letak keunikannya. Hubunganmu justru membaik. Kedengarannya kontradiktif kan? Kamu berhenti berusaha disukai, tapi malah lebih dihargai. Ini karena orang bisa merasakan keaslian. Saat kamu berhenti jadi versi aman dari dirimu, orang yang tepat justru mendekat. Sementara yang hanya suka versi palsumu, mereka pergi. Dan itu sebenarnya pembersihan yang kamu butuhkan. Psikolog Carl Rogers punya istilah unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat. Ironinya, kamu baru bisa menerima ini dari orang lain saat kamu berhenti memohon-mohon untuk diterima. Dan yang terakhir, kamu menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi. Bukan keberanian yang dramatis, bukan yang heroik, tapi keberanian kecil yang powerful. Keberanian untuk bilang enggak, untuk punya pendapat berbeda, untuk mengecewakan orang demi tidak mengecewakan dirimu sendiri. Ini namanya assertiveness, kemampuan untuk menghormati diri sendiri sambil tetap menghormati orang lain. Bukan egois, bukan kasar, tapi jujur. Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu. Sudah sejauh mana kamu hidup untuk dirimu sendiri? Atau masih ada bagian dari kamu yang diam-diam capek mengejar tepuk tangan orang lain? Tulis di kolom komentar. Kadang mengakui itu langkah pertama yang paling berat, tapi juga paling membebaskan. Dan kalau video ini bikin kamu berpikir, mungkin ada orang lain yang butuh dengar ini juga. Subscribe, karena kita akan terus bahas hal-hal yang jarang dibicarakan tapi selalu dirasakan.